Bismillahirrahmanirrahim. Niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jengben niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani mun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi mun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iku terus pangeran nggih pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe sik ning kene wong kabeh sak anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak udu. Saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum ini, kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir at-Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam itu Syafi'i. Agar kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari di ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini sekitar 30 jilid. 30 jilid, tak jilidnya tak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai rata-rata maca terus tuku jalalan sing tak foto iku ora tanpa. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Lalu syukur sekali kalau niku bas. Insyaallah kalau rencananya nggih kula khatam nanti boten khatam lan mun kula acak. Meskipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain bisa tulis termasuk ini. Terus nanti itu jenengan nak orang-orang maksudnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duwe, kartu, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, bedoan, pangkat, lamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah kusuk, reng, kowe sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape ini nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip ku malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya muni napa nak udu napa? Nak udu. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah muni napa? Nak udu. Lha sampean disampaikan. Terus mungkin pengen tak kok. Lah buka aku mau tenan kok lebih tadi. Lha lucu to. Wah, Imam Tobari ki goro-goro. Boten iki tenan, tak buka aku mau tenan terus kowe rompi ya, Jen. Pokoke kertas Gusti, kula niteni Allah tenan boten. Lucu to, dadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko tersitas gitu. Wah, kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusyuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim ora ono niku Quran kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak. Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, itu cara Sayyidina Ali buatan apa? Buatan masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah. Nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman yata bagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, jadi malah jawabin apa? Terus pangeran tapi apian, ngerti nak wong goblok gitu, jadi dimaafkan. Oh, ya pangeran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh
Lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni, Jen? Nggih, Gusti, Jen. Pede aja menapa? Nggih. Adiku monggo dipenggali jadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Maksudnya penting aja nglakoni wae. Aqara'a tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, dapat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Penak. Ana jare kanca kula sing melarat, dunya ku curang. Foto-foto turu esuk nang sugih daerah nganggur. Lah beda apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora ono dibuka. Asline dunya ku curang. Foto-foto turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur rembus. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topan wahidani kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Mang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Jadi malaikat kon mirip kabeh. Yo malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kita sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tiap sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Nggih. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Ayo sudah pengenan terus gampang diteni nih, berarti sujudnya ada murni, silpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab, tak warai ya. Caranya sujud sing murni, ora kok suwe-suwenan sujud, badhe ngisap mboten gampang. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi iki ana cara nyanyian, ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngaten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anak juta ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini ku al-jabah, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati argumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kifat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik sujude muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai mondo iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaraté kudu napa?
dipancar. Macam ya memang orang fikih itu nambah syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu'e kena gon sujud. Yes, badu'e harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu motong nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Iku wis carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pengiran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, dapu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno. Sama-sama janggal, kalau kita fair sama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mengenai gunane ulama ben nerangno detail. Loh kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kue fair, ngakoni nak Allah yang duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anak wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun pakai pangeran. Bareng diangkat mau kowe celek itu mbak aku WM. Bareng mbak aku WM mati kebok tuang isi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetap ulama orang khusus kamu sepamun ngandel dulu. Untuk kamu kalau wes sama kira tak syafaat gak mesti keluar kulon sudah ngomong. Kowe mau urun khusus. Tapi gak tahu mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan. Kapan nih maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusuk sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya manjen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya aku punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah. Pasti sadar fungsinya jantung. Jantung itu diubah patang jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran itu janggal. Kuna Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe janggal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe ben rawan geblak nek kok sujud. Lho kok tenan iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kulo mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan saking ngangile golek. Wonten sing crito. Gus wonten Gusti yang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah.
Itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten dia ada cerita. Gus kula niku di tafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kula latih. Sujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semua sawa ila sama iwa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi fiya sawan tawkarha. Qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, sik nurut sik kepeksa. Tawan awakara kowe nurut aku sik nurut sukarela sik kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud.